Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Maulid Nabi itu bukan tujuan. Ayat Quran, Pak, yang berbicara tentang hukum-hukum fikih, tentang jihad, tentang perang itu paling 7%, Pak. Kata Imam Ghazali. Yang lainnya berbicara tentang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu waktu dia marahnya dikendalikan oleh otaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Asy-Syarif yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan lindungi. Sebelum masuk ke materi kajian tentang Maulid, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bangga. Ternyata meskipun masih di suasana Covid, kalau Maulid Nabi lebih ramai. Betul nggak? Ini mudah-mudahan tanda bahwa insya Allah kita semua nanti dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini tentang Maulid Nabi. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Maulid Nabi itu bukan tujuan, tapi wasilah. Karena kalau Maulid Nabi itu tujuan, setelah Maulid enggak merubah apa-apa. Karena tujuan. Sebagaimana Ka'bah itu bukan tujuan, makanya orang yang pergi haji, kalau dia Ka'bah tujuan, habis haji udah nggak ada perubahan karena jadi tujuan. Makanya kalau kita bertamu ke rumah orang, biasanya kita disuruh masuk ya, silakan masuk gitu. Tapi kalau kita ke Baitullah udah di depan Ka'bah, disuruh masuk nggak? Disuruh masuk nggak? Enggak, makanya Ka'bah itu kan pintunya tinggi, enggak semua orang boleh masuk. Karena apa? Karena Ka'bah itu bukan tujuan. Justru perjalanan menuju Allah berawal dari Ka'bah itu. Makanya haji itu meninggalkan Ka'bah dulu, pergi ke Arafah dulu, kan itu aktivitas haji, bukan ke Ka'bah dulu. Justru meninggalkan Ka'bah dulu. Nah, Maulid Nabi ini juga bukan tujuan, tapi dia sarana untuk satu tujuan yang lebih besar. Karena kalau Maulid Nabi ini tujuan, sebagaimana banyak kaum muslimin mengadakan Maulid di malam hari, ustadznya 3. Pernah nggak begitu? Saya pernah ke bagian paling akhir tuh. Jamaahnya udah ngantuk semua. Apa yang terjadi? Selesainya jam 2 bahkan jam 3 pagi dini hari, nggak ada yang sholat subuh ke masjid itu. Kenapa? Maulid tujuan. Maulid bukan tujuan, tapi Maulid itu adalah sarana kita untuk mencapai ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kenapa ittiba, mengikuti Nabi itu jadi tujuan kita? Karena begini, kalau kita punya orang tua hebat,
terkenal, ulama, lalu kita sebagai anak, kemana kita pergi kita puja-puji itu ayah kita. Nih ayah saya ini ulama, ayah saya ini kiai, punya pesantren ini, kita puji-puji. Tapi anak ini tidak mengikuti bagaimana ayahnya bisa menjadi ulama, bagaimana jalan ayahnya bisa menjadi orang terkenal. Kira-kira nih anak bisa jadi hebat atau tidak? Tidak bisa jadi. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sekedar memuja-muji beliau dengan berbagai macam versi salawat. Saya tidak mengatakan bahwa salawat itu tidak penting, tapi itu tidak akan banyak melakukan perubahan di dalam hidup kita ketika kita tidak mengikuti Nabi SAW. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena banyak sekali kita itu menjadikan maulid itu sebagai tujuan. Nah, akhirnya tidak terjadi perubahan di dalam hidup kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa maulid ini penting? Karena dia bagian dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku berkomitmen bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Kalau syahadat ini tidak dua kalimat syahadat, jadi harus dua, nggak boleh satu. Kalau satu batal syahadatnya. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ketemu Nabi, masih hidup pada zaman Nabi, mereka tidak diakui keislaman mereka sampai mereka mengakui Nabi SAW sebagai Nabi. Nah, bagian syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bagian ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Bagaimana cara mengilahkan Allah, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara mengagungkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid ini menjadi penting ketika kita lihat tujuannya. Sehingga kalau ada yang mengatakan maulid itu wajib hukumnya Pak Ustadz, kalau dalam artian tujuannya mengikuti Nabi, betul, maka maulid itu jadi wajib. Pertanyaan saya, mengikuti Nabi itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Bisakah mengikuti Nabi tanpa mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak bisa. Makanya ada kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini jadi wajib. Salat wajib, enggak bisa salat kecuali dengan wudu, maka wudu jadi wajib. Sayangnya kaidah ini suka digunain juga oleh orang-orang yang enggak benar kadang-kadang. Bagi saya Ustadz, ngerokok itu wajib Ustadz. Kenapa? Kerja wajib enggak Ustadz? Cari nafkah wajib. Saya itu enggak bisa kerja kalau enggak ngerokok Ustadz. Katanya ada kaidah fikih, perkara wajib yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu jadi wajib. Nah ini, bayangkan itu. Ini dalilnya benar untuk tujuan yang kagak benar. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita melihat dalil itu bukan cuma ngelihat dalilnya, tapi tujuannya. Banyak orang-orang sekarang berdalih ya dengan dalih demokrasi, dengan dalih toleransi, itu bagus-bagus tuh. Dengan dalih emansipasi manusia, bagus casingnya emansipasi manusia, tetapi sebenarnya untuk tujuan yang tidak benar. Banyak orang sekarang membuat satu film ini seolah-olah menunjukkan yang NKRI itu seperti itu. Ya, yang NKRI itu yang pakaiannya begini, kalau yang pakai cadar nggak NKRI. Casingnya NKRI, merah putih, tapi tujuannya nggak benar. Hati-hati, tidak semua alasan yang benar
itu bisa menjadi benar kalau ketika tujuannya tidak benar. Makanya ada kaidah al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Ya, tujuan yang baik pun tidak bisa membuat segala sesuatu jadi boleh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, ya. Bahwa Maulid itu bagian dari ma'rifatur Rasul. Ada ayat yang sangat luar biasa mengapa Maulid ini perlu kita lakukan. Surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kisah-kisah rasul-rasul sebelummu aku kisahkan kepadamu. Untuk apa?" kata Allah, "Ma nuthabbitu bihi fuadak." Untuk menguatkan hatimu, mengokohkan hatimu. Supaya hatimu ini teguh, supaya hatimu istiqomah. Maka aku kisahkan kisah-kisah Nabi sebelummu. Pertanyaan saya, mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika nabi-nabi yang levelnya di bawah Nabi Muhammad saja, kalau diceritakan, kalau dikisahkan, nusabbitu bihi fuadak, akan kokoh hati. Lalu bagaimana jika yang kita kisahkan itu adalah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu kalau sedih dihibur dengan kisah-kisah Nabi yang sebelumnya. Ketika beliau diusir dari Makkah, maka dihibur dengan surat Yusuf. Nabi Yusuf pun kemudian dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Ketika beliau mengalami kemenangan di Mekah, dihibur juga dengan kisah Nabi Yusuf ketika beliau berkuasa. Maka kisah-kisah Nabi selain Nabi Muhammad itu adalah untuk meneguhkan hati beliau. Lalu bagaimana dengan kita ketika kita memahami kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini nggak usah Nabi deh. Ada kisah orang baik aja, orang soleh saja, ustadz soleh saja, kiai yang soleh saja, ketika kita betul-betul mengetahui cerita itu berpengaruh gitu. Saya makin semangat seminggu ini setelah membaca kisah seorang wanita Perancis yang masuk Islam. Siapa namanya? Maryam. Setelah dia dibebaskan dari tawanan ya di Mali. Lalu saya baca kisahnya, Pak. Itu kisah ya bukan nabi dan juga baru masuk Islam, Pak. Tapi itu membuat semangat saya luar biasa. Saya bacakan karena saya screenshot beberapa teks yang ada di tulisan beliau ya. Sebentar saya buka dulu screenshotnya. Dan ini membuat saya ketika berinteraksi dengan Quran nggak mau buru-buru, Pak. Nggak mau buru-buru, dan saya menikmati berlama-lama. Kalau saya sulit mengulang beberapa ayat, saya tidak memahami itu sebuah kesulitan, tapi sebuah kemesraan. Dan itu lebih kuat saya rasakan setelah membaca surat Maryam ini kepada Macron. Ya kan? Di mana Macron ini mencaci Nabi, mengizinkan untuk menggambar Nabi dan seterusnya. Dia tulis surat. Di awalnya dia mengatakan, saya sengaja masuk Islamnya setelah saya sampai negara saya, agar tidak ada yang mengira kalau saya masuk Islam itu gara-gara diancam pedang.
Saya justru mengumumkan keislaman saya justru setelah sampai di negara saya, di mana saya akan mendapatkan keamanan di situ. Itu pertama. Tapi yang menarik, ya, dia bilang begini tentang Quran, dan ini pengaruhnya luar biasa kepada saya. Mudah-mudahan sama teman-teman juga pengaruh, ya. Tuan Macron, kata beliau, pernahkah Anda mendengar pembacaan Al-Quran dalam hidup Anda? Saat mereka membaca Al-Quran dalam doa mereka, saat fajar dan malam. Saat orang-orang Mali itu malam baca Quran, waktu fajar baca Quran, waktu malam baca Quran. Pernah nggak kamu mendengar pembacaan Quran? Saya langsung dengar itu dari orang-orang Muslim bacaan mereka, kira-kira, dan dengarkan kesannya ini. Betapa indahnya bacaan. Bahkan jika Anda tidak mengerti apa yang mereka lantunkan. Ya Islam, saya bilang, ini orang baru masuk Islam, lalu mengatakan walaupun nggak ngerti kok indah sekali. Wow. Kita kalau sholat lama-lama dehem udah lama bener nih kan. Dengarkan berikutnya, masih ada yang lebih indah dari perkataan beliau. Betapa indahnya bacaan, bahkan jika Anda tidak mengerti apa yang mereka lantunkan, dan tubuh Anda gemetar, dan tubuh Anda gemetar saat Anda mendengarkan mereka melantunkan firman Tuhan. Karena mereka menghafalnya dengan hati. Wah, karena mereka menghafalnya dengan hati, bukan karena mereka menghafalnya dengan otak. Ini kalimat yang pilihan banget, karena Quran itu diturunkan dalam ayat-ayat Quran ke dalam hati. Bahasanya ini keren banget, baru masuk Islam udah tahu bener nih. Dahsyat nih kalimatnya, karena mereka menghafalnya dengan hati. Makanya yang menghafalnya dengan otak cepat lupa. Ya kan? Wah, berarti menghafal Quran harus dengan hati. Kalau menghafal Quran harus bawa hati, jangan cuma bawa otak. Suasana hati harus plong. Ini gitu. Ini pelajaran yang saya sampai screenshot nih Pak. Ini bukan karena ada ceramah ini Pak. Karena saat saya down berinteraksi dengan Quran agak males, saya baca lagi nih. Ini kisah tentang seseorang yang bukan nabi. Dahsyat deh. Kemudian jemaah sekalian, masih ada tulisan beliau. Kemudian Anda menyadari dalam pikiran bawah sadar Anda, dengarkan ini, bahwa ini bukanlah ucapan manusia. Walaupun gak ngerti kamu kalau dengar Quran yang dibacakan oleh mereka dengan hati, karena mereka menghafal dengan hati, kamu akan sadar bahwa ini bukanlah ucapan manusia, melainkan, nah di sini yang paling membuat saya tergoncang di sini. Melainkan, ini bukan perkataan manusia, melainkan, pilihan katanya ini bagus banget, melainkan melodi surgawi yang turun dari langit. Melodi surgawi yang turun dari langit. Wow, saya bilang, kenapa dia yang baru masuk Islam bisa merasakan itu, kok saya enggak? Itu nonjok banget, melodi. Berarti orang kalau berinteraksi dengan Quran mestinya happy, bahagia, karena itu melodi surgawi. Ya kan? Kok orang bisa mendengarkan melodi buatan manusia itu, tangga nada itu, lagu yang buat manusia, kok dia bisa menikmati? Ini disebut oleh beliau melodi surgawi yang turun dari langit. Maka ketika engkau sedang berinteraksi dengan Quran, wahai Jumharuddin, engkau sedang berinteraksi dengan melodi surgawi yang turun dari langit. Indah sekali. Ini dahsyat. Kalimatnya ini, saya pikir kalimatnya benar-benar ini dari hati ini. Melodi surgawi yang turun lagi dari langit, dan Anda memiliki keinginan kuat untuk mengetahui arti dari apa yang mereka nyanyikan saat fajar di malam hari dari himne surgawi. Penggunaan bahasa yang sangat luar biasa. Nyanyian surga, himne surgawi, melodi surgawi. Kalimat
yang diceritakan oleh orang yang memproklamirkan dirinya masuk Islam saat kembali dari tawanan itu. Subhanallah, dahsyat sekali jemaah sekalian. Bagaimana rasanya yang bapak-bapak rasakan setelah mendengarkan kisah ini? Kira-kira gimana berinteraksi dengan Quran? Akan lebih semangat? Ini baru kita bercerita tentang sosok yang baru masuk Islam. Begitu pengaruhnya mencengkram. Lalu bagaimana jika yang diceritakan oleh Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, afdalul anbiya, seutama-utama nabi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran menyinggung kita orang-orang yang beriman di surat Al-Mu'minun ayat 69. Am lam ya'rifu rasulahum. Apa mereka enggak kenal rasul mereka? Ayo kenali rasul kalian. Am lam ya'rifu rasulahum. Apa mereka enggak kenal rasul mereka? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat yang nyuruh orang sendiri atau berdua untuk serius memikirkan tentang Nabi. Ini ayatnya untuk sendiri atau berdua atau lebih dari itu. Ini ayat ini luar biasa. Jadi ini bisa dijadikan dasar maulid Nabi. Surat Saba ayat 46. Sekali lagi, maulid Nabi bukan tujuan. Ini ayatnya indah sekali. Dan saya jarang mendengar ada orang yang menggunakan ini sebagai dalil untuk maulid Nabi, padahal ini luar biasa redaksinya, serius banget. Qul innama a'idzukum biwahidatin. Katakanlah aku menasihatkan kepada kalian antaqumu lillah, untuk sungguh-sungguh melakukan karena Allah, masna berdua, wa furada sendirian, summa tatafakkaru, kemudian hendaknya kalian berpikir, ma bisahibikum min jinnah. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang luar biasa, dia bukan orang gila. Artinya ayat ini mengatakan pikirkanlah tentang Nabi Muhammad sendiri atau berdua. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut. Al-Quran adalah semesta yang berbicara. Kalau mau mendengar alam semesta ini bicara, maka bacalah Quran atau dengarkanlah Quran. Quran itu semesta yang sedang berbicara. Kalau mau tahu Quran yang diam, tidak berbicara, tidak mengeluarkan kata-kata, maka lihatlah alam semesta ini. Alam semesta ini Al-Quran yang tidak mengeluarkan kata, tidak bersuara. Kalau mau tahu Quran yang bersuara, alam semesta yang bersuara, Quran. Tapi kalau mau tahu Quran yang tidak mengeluarkan suara, alam semesta. Kalau mau Quran yang berjalan di muka bumi ini, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berinteraksi dengan Quran, lahirnya tafsirul Quran. Ya kan? Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran yang tidak mengeluarkan kata-kata alam semesta, nanti keluar ilmu sains. Ketika kita berinteraksi dengan Rasulullah, maka keluarlah ilmunya namanya sirah, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran berjalan, makanya dua fungsi Nabi. Dan ini perlu kita tahu nih. Yang pertama, fungsi Nabi sebagai muballigh. Muballigh. Kalau jadi muballigh itu gampang, Pak. Semua kita bisa jadi muballigh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah."
sampaikan tentang aku meskipun satu ayat. Bapak ngerti satu ayat, tahu satu ayat, paham satu ayat, Bapak sudah bisa jadi mubalik. Tapi untuk satu ayat itu, nanti tahu lagi 2 ayat, tahu lagi 3 ayat, maka kita bisa jadi mubalik. Makanya saya sebenarnya lebih senang disebut ustadz lebih senang disebut mubalik daripada ustadz. Kenapa? Karena kalau ustadz mesti tahu lebih banyak ya. Apalagi kiai harus tahu lebih banyak. Kalau mubalik lebih ringan. Tahu 1-2 ayat, mengerti 1-2 ayat, maka kita sudah bisa menjadi mubalik bagi ayat itu. Ini luar biasa. Sahabat Nabi dulu nggak nunggu hafal Quran 30 juz, Pak. Dengar dari Nabi, dia tahu, paham, sampaikan. Qurannya masih turun terus. Mereka jadi mubalik. Peran mubalik itu gampang, tahu, menyampaikan. Tapi peran yang kedua ini yang paling susah. Dan ini menurut saya yang paling menentukan apakah Islam ini akan jaya atau tidak. Apakah perubahan akan terjadi atau tidak. Ketika kita melakukan peran Nabi yang kedua, dan ini yang terberat, Pak. Apa peran yang kedua? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, tauladan yang baik. Fungsi kedua yang paling susah itu menjadi uswatun hasanah. Memperagakan, menyampaikan ilmu itu gampang, tapi memperagakan ilmu itu yang susah. Menyampaikan kesabaran itu gampang, tetapi memperagakan kesabaran itu yang susah. Betul atau tidak? Menyampaikan keutamaan salat malam gampang, tetapi rajin salat malam itu susah. Halo? Kok diem semua ini? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Masih hidup nih, alhamdulillah. Saya takut saya berbicara sendirian ini. Karena berbicara tentang Rasulullah itu menenangkan hati. Betul? Kenapa? Wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Bersalawatlah untuk manusia, doakan manusia. Karena doamu ya Rasulullah akan menenangkan hatimu. Dan ketika kita berbicara tentang Rasulullah, itu makna salawat jelas. Itu sedang menceritakan Nabi. Maka kita ini sedang didoain Nabi semuanya. Jadi pada tenang tuh, kelihatan tuh kepalanya makin nunduk, makin nunduk. Apalagi yang nyender tuh tenang. Gak apa-apa yang nyender-nyender, kasih cari yang nyaman. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai mana saya tuh, kok jadi ke situ-situ? Hah? Uswatun hasanah. Kenapa, Pak? Karena uswatun hasanah itu praktek, Pak, bukan teori. Makanya kalimat tanpa praktek kehilangan daya gugahnya, Pak. Saya ulang lagi ya kan. Kalimat tanpa praktek itu akan kehilangan energinya, kehilangan sihirnya, Pak. Sihirnya tuh kehilangan. Padahal yang Nabi bawa itu adalah kalimat. Nabi itu nggak bawa senjata, Pak. Sayangnya ini, mohon maaf, ini penting untuk kita rubah. Kalau kita berbicara tentang sirah Nabi, kebanyakan orang berbicara tentang perang Badar, perang Uhud, perang.
Padahal perang Nabi itu kalau tidak salah tidak lebih dari 27 kali. Nah, kalau satu peperangan itu sampai 20 hari, kira-kira menengah begitu 20 hari, kali 27 berapa? Hah? Nah, intinya kan nggak sampai 2 tahun, Pak. Kalau mau dihitung, betul atau tidak? Intinya nggak sampai 2 tahun. Kalau mau dihitung satu perang 20 hari itu kali 27, nggak sampai 2 tahun, Pak. Nah, Nabi ini kan usia dakwahnya 23 tahun. Sisanya mana itu yang kita kisahkan? Itu pertama. Yang kedua, ayat Quran, Pak, yang berbicara tentang hukum-hukum fikih, tentang jihad, tentang perang itu paling 7%, Pak. Kata Imam Ghazali. Yang lainnya berbicara tentang bagaimana memperbaiki kehidupan, bagaimana menebarkan rahmat dan seterusnya. Hadis-hadis Nabi juga 7%, Pak, yang berbicara tentang sifatnya jihad, perang atau hudud, hukum-hukum pidana. 7%, Pak. Nah, kita mestinya ketika kita menyampaikan tentang sirah nabawiyah harus menyampaikan porsi terbesarnya, bagaimana Nabi itu melakukan perubahan, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, bagaimana dan seterusnya, bagaimana Nabi melakukan interaksi dengan orang-orang miskin, bagaimana Nabi berdakwah dengan penguasa, itu yang harus kita sampaikan dakwanya, dan itu porsinya jauh lebih besar. Saya kembali tadi, jadi Nabi tidak datang membawa pedang. Fakta yang sangat nampak di mata kita adalah Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan perang. Fakta itu, tidak ada yang bisa membantah. Islam masuk ke Indonesia ini tanpa perang, Pak. Bukan juga Islam masuk ke Indonesia ini melalui penceramah. Bukan, Pak. Bukan juga melalui buku. Bukan. Saya enggak yang ngarang buku hebat, tapi jangan terlalu bangga. Islam juga masuk ke Indonesia bukan melalui buku. Islam masuk ke Indonesia ini melalui ketauladanan para pedagang, Pak. Pedagang-pedagang yang dalam berdagang mereka mempraktekkan ajaran Islam. Mereka tidak menipu, waktu sholat mereka itu menutup tokonya, sholat, ramah dan seterusnya. Itu yang membuat Islam ini diterima di Indonesia. Fakta itu. Itu artinya apa, Pak? Kalimat yang baik kehilangan pengaruhnya tanpa ketauladanan bagi kalimat itu. Coba aja, Pak, kita nyuruh anak baca Quran, Pak, berbusa-busa nyuruh baca Quran. Tapi kalau kita jarang baca Quran, jangan harap anak itu akan nurut. Jangan harap. Karena kata-katanya itu tidak memiliki energi, Pak. Kehilangan daya sihirnya, Pak. Coba jangan buang sampah sembarangan. Biasanya di depannya ada apa? Di bawahnya. Halo? Ada sampah. Katakan tidak kepada korupsi. Biasanya Bapak mengatakan itu, keren kalimatnya. Atau Bapak mencibir kalau ada kalimat itu. Halo? Bapak kalau ada katakan no kepada korupsi, Bapak memuji kata itu atau Bapak atau begitu? Mana yang mana, Pak? Kenapa, Pak? Pertanyaan saya, kalau mau jujur, kalimat itu bagus atau enggak? Bagus atau tidak? Sesuai dengan Quran atau tidak? Mulia, Pak, sesuai dengan Quran. Tapi Bapak cemooh itu kalimat. Kenapa? Prakteknya, Pak.
Kenapa orang itu kemudian berani mencela Al-Quran? Kenapa orang berani mencaci Al-Quran? Padahal kalimat Al-Quran itu kalimat suci, firman Allah. Jawabannya adalah karena umat Islam jauh dari praktek kalimat itu. Kenapa istri kita nggak nurut sama kita, ajakan kita? Karena kelakuan kita nggak sesuai dengan ajakan kita. Makanya paling sulit. Makanya Nabi SAW jamaah sekalian, salah satu bukti beliau itu hebat. Pertama, yang memuji Nabi itu Allah. Ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Jika ada akhlak yang agung, Nabi di atasnya. Gitu kalau belajar bahasa Arab gitu. Akhlak. Nabi, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak, di atas akhlak. Sekaligus berarti akhlak itu mengangkat karena membuat kita berada di atas. Itu kalau belajar bahasa Arab begitu. Ya, sudah nyambung ya? Sungguhnya engkau berada di atas akhlak. Berarti kalau ada akhlak Nabi di atasnya lagi. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, akhlak itu membuat engkau berada di atas. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang memuji Nabi siapa, Pak? Allah. Makanya Al-Hamid, Allah yang maha memuji. Salah satunya artinya Al-Hamid, Allah maha terpuji. Maha memuji, maha terpuji. Itu bisa dua, itu maknanya Al-Hamid. Dan orang yang dipuji oleh Allah, tidak akan ada satupun orang yang bisa menghinanya. Betul? Justru Pak, diam-diam yang menghinanya itu menyimpan cinta, Pak. Kita doakan Macron itu masuk Islam sebentar lagi. Amin. Halo? Sudah banyak, Pak. Karena cinta sama benci itu sama-sama ekstrim. Betul nggak? Betul? Kalau nggak ekstrim namanya bukan cinta. Kalau nggak benci ekstrim namanya bukan benci. Beti, beda-beda tipis, Pak. Betul atau tidak? Makanya orang yang terlalu membenci itu ketika berbalik itu cintanya ekstrim banget, Pak. Sama yang cintanya ekstrim banget itu kepada seseorang, itu kemudian kalau benci ekstrim bencinya. Makanya cinta kepada manusia kecuali kepada Allah dan Rasulnya itu tidak boleh ekstrim. Ya kan? Cinta proporsional, benci proporsional kecuali kepada dua hal. Nabi, Allah dan Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau Nabi nggak bakal ngecewain kita. Kalau manusia bakal ngecewain kita, selain Nabi bakal mengecewakan kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sudah banyak, Pak, orang-orang yang membenci Nabi dengan benci yang ekstrim, Pak. Justru masuk Islam, seperti yang membuat film di Belanda itu, yang membuat film kartun itu, masuk Islam dia. Jamaah sekalian, kenapa? Allah yang memujinya. Jadi orang yang terlalu membenci Nabi SAW ada dua kemungkinan, Pak. Kalau dia nanti nggak masuk Islam, Pak, tambah hina dia. Bagaimana dia meludahi langit, Pak? Saya ulang lagi. Bagaimana orang mau meludahi langit? Coba ludahin langit, kena siapa? Hah? Macron itu baru berapa tahun berkuasa? Nabi Muhammad udah berabad-abad. Makin dipuji, makin cemerlang. Karena yang memujinya adalah Allah, bukan dewan juri. Makanya ulama-ulama pun, Pak, yang media ingin memprem bahwa dia ini ulama jahat, padahal dia adalah pembela kebenaran, ulama yang lurus, Pak. Nggak ada yang bisa
Kita tahu almarhum Buya Hamka itu pernah dipenjara kan? Betul atau tidak? Tapi bagaimana hormat orang kepada beliau sampai saat ini? Nggak ada kesan kalau beliau itu adalah ulama su, nggak ada. Ya kan? Padahal pernah dipenjara, Pak. Bagaimana orang memprem? Maka orang-orang yang sudah dipuji Allah tak ada yang bisa mencacinya. Bukan berarti tidak ada nanti orang yang mencelanya, Pak. Maksud saya begitu. Orang yang mencelanya itu nggak berpengaruh. Justru yang akan terjadi adalah akan ada badai yang justru akan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang terjadi saat ini. Bagaimana produk-produk Prancis itu diboikot di negara-negara Arab. Wah, ini kurang mulia apa Nabi ini? Yang kedua yang memuji Nabi adalah sahabat-sahabat beliau. Pak, 10 tahun sahabat Nabi yang tinggal di Ahlus Suffah sampai jam berapa gitu? Berbicara tentang Nabi ini kalau nggak dibatasi nggak pulang-pulang. Hah? Berapa menit lagi? Masih banyak ini. Pokoknya saya lihat tampang-tampangnya kalau udah mulai jenuh udahan. Sahabat Nabi, Pak, Ahlus Suffah itu tinggal 10 tahun jadi tetangga Nabi, Pak. Makin lama dekat dengan Nabi makin jatuh cinta, Pak. Coba aja, Pak, dulu suami bapak, istri bapak sebelum jadi istri dia, ya. Jadi maksud saya sebelum jadi suami itu istri ibu-ibu atau kita punya istri sebelum jadi istri, cinta kita luar biasa dulu, betul nggak? Betul atau tidak nih? Karena yang kita cintai sebenarnya adalah bayangan tentang wanita yang ideal dalam pikiran kita, yang biasanya dalam kenyataannya dalam kenyataannya kok nggak kayak gitu kan gitu. Setelah suami istri ini menikah, Pak, itu pasti cintanya rata-rata umumnya kecuali beberapa orang saja. Pasti kemudian kekagumannya tidak sebagaimana dulu. Kenapa, Pak? Setelah berinteraksi muncul kekurangannya, muncul ininya, muncul itu. Betul nggak? Cuma karena apa? Udah terlanjur nikah lah kan gitu-gitu. Udah punya anak. Apa salah anak? Main bubar-bubar aja kan gitu. Kalau nggak suka sama mobil, ganti mobil, gampang. Kalau nyesel beli rumah, jual rumah, beli rumah yang baru, Pak. Tapi kalau kita nikah, Pak, habis itu kita tahu ternyata kurang sesuai harapan, apa ganti istri juga atau ganti suami? Nggak segampang itu. Emang salah anakmu apa? Kan itu. Betul atau tidak nih? Makin seneng nih ibu-ibu kalau dengar ceramah ini sebenarnya. Tahu ada nggak ibu-ibu? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu 10 tahun Ahlus Suffah tinggal, orang-orang fuqara itu tinggal dekat Nabi itu makin cinta kepada Nabi, Pak. Pak, Bapak dengerin ceramah saya, kenapa? Belum pernah jadi tetangga saya. Makanya nyeramain istri itu paling susah, Pak. Kenapa? Halo? Kenapa nyeramain istri itu paling susah? Atau nasihatin suami itu paling susah? Kenapa? Tahu belangnya. Itu artinya ketika orang dekat sama kita ketahuan belangnya. Nabi ini, Pak, 300.000 sahabat pada Haji Wada itu sebutlah 300.000 sahabat Nabi. 300.000, Pak, sahabat Nabi. Ribu sahabat ini tidak pernah satupun membicarakan kejelekan Nabi, Pak. Semuanya merasa paling mencintai Nabi, Pak. 300.000. Kalau kita, Pak, nggak usah tanya 300.000, Pak. Tanya tetangga depan rumah kita, tanya tetangga belakang rumah kita, tanya tetangga sebelah kanan kita, tanya tetangga sebelah kiri kita. Kalau orang nanya tetangga kita tentang kita, habis kita. Betul atau tidak nih? Saya pernah, Pak, ada seseorang yang dekat dengan saya,
ngomongin salah seorang ustadz, saya nggak perlu sebut nama ustadznya, gibah kalau disebut. Contoh kasus, ustadz ini saya kagumi, bla 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 bla. Tiba-tiba nggak pernah saya ngorek-ngorek, orang ini ketika dekat dengan saya membeberkan aib ustadz itu. Saya kan dulu pernah jadi sekretaris pribadinya ustadz. Kemana-mana dulu sama saya ustadz itu tuh. Tahu nggak ustadz? Bla 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 bla. Diomongin jelekannya. Subhanallah. Saya nggak tahu, dia tahu. Kenapa dia tahu? Kemana-mana dulu bersama dia. Ketahuan belangnya. Halo. Kalau Nabi ini jamaah sekalian, bukan disembunyi-sembunyikan. Nabi ini Pak, nggak ada yang private, semuanya menjadi konsumsi publik apa yang beliau lakukan Pak. Ceritakan tentang aku ya, kata Nabi. Kalau kita ceritakan tentang aku yang baik-baik aja, yang private nggak usah diceritain, itu masalah pribadi saya. Kalau Nabi Pak sampai keringetnya diceritain, ya kan? Mau ke toilet nggak diceritain. Kalau beliau marah diceritain Pak. Ubannya ada berapa diceritain. Kita istri itu cinta banget sama kita, tapi tanya berapa jumlah uban aku mah, nggak tahu dia. Nabi itu Pak nggak ada yang wilayah private tuh nggak ada. Semua yang dilakukan oleh Nabi seolah-olah di CCTV-kan itu, direkam lalu diceritakan menjadi ribuan hadis itu Pak sampai sekarang itu Pak. Cara dia jalan, yang mana yang diduluin kalau dia masuk ini ya Pak, semuanya diceritain detail Pak, dan semuanya positif. Subhanallah. Coba kalau orang ceritain tentang kita, ceritakan tentang aku, habis kita. Karena pencitraan kalau kita itu kan. Dikit lagi, tapi kan itu sahabatnya Ustaz. Musuh-musuh juga begitu. Ketika Raja Romawi Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, saat itu masih kafir dan memusuhi Nabi, siapa itu Muhammad itu yang ngaku-ngaku Nabi? Itu yang diceritain oleh Abu Sufyan. Itu ceritanya tentang kemuliaan Nabi, walaupun dia tidak beriman saat itu. Jadi di hadapan musuh pun Pak, beliau itu mulia. Bahkan baca apa kata Goethe tentang Nabi Muhammad, baca apa kata Buddha tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang masih hidup sampai sekarang itu ada buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang dikarang oleh Michael Hart. Ranking 1 Nabi Muhammad. Michael Hart ini beragama Kristen Pak. Tuhannya saja disebut di situ ranking keempat Pak dalam buku Michael Hart itu. Nah pertanyaannya nih, Michael Hart ini kan non muslim ya. Dia bisa menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Pertanyaan saya, kira-kira beliau ini punya buku tentang Nabi Muhammad apa enggak sih? Sampai bisa mengcompare dan membandingkan beliau ini dengan 99 tokoh yang lainnya. Hah? Punya enggak? Punya satu atau punya banyak? Banyak. Udah dibaca atau belum? Udah. Beliau ini muslim atau non muslim? Muslim. Antum muslim atau non muslim? Punya buku tentang Nabi Muhammad apa enggak? Itu yang saya bilang, maulid jadi tujuan tuh itu. Iya kan? Yang penting maulid dan Ustaz. Punya buku tentang Nabi Muhammad? Kagak. Pak, zaman sekarang nggak punya buku tentang Nabi Muhammad, tinggalan zaman Pak. Nabi Muhammad itu jadi buah bibir dunia kok. Sekarang orang sedang membicarakan apa di dunia? Nabi Muhammad Pak. Mohon maaf, tadi meludahi langit yang kena siapa Pak? Langit tetap tinggi Pak. Ini justru iklan terbaik tentang Nabi Muhammad. Walaupun tetap kita harus marah, gitu ya. Iklan terbaik itu tentang Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, akan tadi meludahi muka mereka sendiri itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musuh
Nah, Allah muji. Sahabat-sahabat yang banyak muji, musuh muji. Satu lagi Pak, kalau yang satu ini nggak lulus, berarti orang itu tidak benar-benar baik. Siapa yang memuji? Istri-istri beliau. Kenapa Pak? Saya sebut istri-istri. Kan istri, tri kan? Iswan kalau satu istri kan? Karena kalau lebih dari satu istri Pak, potensi konfliknya itu tinggi sekali Pak. Betul nggak? Makanya satu itu lebih dekat kepada keadilan. Fa illam ta'dilu fawahidatan zalika adana alla ta'ulu. Nggak bisa adil 4, satu aja, karena yang satu itu lebih dekat kamu untuk berbuat adil. Itu kan? Nah, kalau istri lebih dari satu, potensi cemburunya luar biasa, potensi konfliknya luar biasa. Biasanya istri kalau marah, kalau konflik, yang keluar dari mulutnya pujian atau cacian. Makanya kebanyakan ahli neraka tuh wanita itu salah satu sebabnya apa Pak? Yakfurnal ashir. Mereka tidak mensyukuri kebaikan suami Pak, alasannya. Kebaikan aja kalau dia lagi kesel Pak, jadi jelek semua suami. Yakfurnal ashir. Gimana kalau istri lebih dari satu Pak? Potensi konfliknya luar biasa. Kalau sudah cemburu, yang keluar dari mulut itu jelek semua Pak. Tapi perhatikanlah, seluruh istri-istri Nabi semuanya merasa paling dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan saat cemburu pun tidak keluar dari mulut mereka sesuatu yang akan menurunkan harkat dan martabat Nabi SAW. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu anha lagi cemburu, ya, itu cara mengetahuinya adalah lihat doanya. Kalau dia mengatakan, wahai Tuhan yang disembah oleh Muhammad, oh berarti dia cintanya lagi bersemi kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau dia lagi agak-agak marah gitu, dia bilang, ya Rabba Jibril, ya Rabba Ibrahim, wahai Tuhan yang ditaati oleh Jibril, wahai Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Nggak disebut Nabi Muhammad tuh di situ. Berarti dia lagi agak-agak dia tidak pernah mengungkapkan kata-kata. Bahkan ketika Khadijah ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad berkata, aku takut ini sesuatu yang buruk menimpaku atau makhluk jin yang akan menggangguku. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Enggak mungkin Allah akan menghinakanmu wahai suamiku. Sesungguhnya engkau itu rajin silaturahim, berkata jujur, engkau membantu orang yang lemah. Disebut tuh kelebihan-kelebihan Nabi itu. Istri beliau yang pertama. Dan ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa akhlak Nabi, yang jawab ini istri loh, masalahnya ini penting sekali. Adalah akhlaknya adalah Quran. Yang jawab istri Pak. Kenapa ini paling menentukan orang itu baik atau tidak Pak? Karena di luar rumah kita cenderung akan memperbaiki sikap kita, tutur kata kita, pakaian kita, cara berjalan kita, cara batuk kita. Ketika di luar rumah Pak, kita jaim. Saya kalau batuk di depan jamaah, kalau bersin, gitu kan. Tapi kalau di rumah, kalau ketawa, mungkin gak itu saya lakukan di luar rumah? Kenapa? Kalau di luar rumah kok jaim, ramah, apalagi kalau sama bini orang. Ketemu, Bu, apa kabar Bu? Mau kemana? Oh hati-hati ya Bu. Istri orang di luar rumah.
Anaknya jatuh, adek jatuh, hati-hati adek, bangun-bangun gak apa-apa. Coba kalau sama bininya, halo, seramah itu nggak? Anaknya jatuh, hati-hati ya nggak? Lu mata kemana tong? Pak, aktor dunia pun Pak nggak bisa acting dia kalau udah di dalam rumah Pak. Nggak bisa acting kita di dalam rumah. Makanya semua kita tuh takut sama istri, betul nggak? Ngaku. Karena kartunya dia yang pegang. Kartunya dia yang pegang. Bagaimana kita mau acting kepada orang yang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, sekasur dengan kita? Jangankan akhlak buruk kita, iler kita aja dia tahu. Maka kalau orang-orang terdekat kita itu Pak memuji kita, menyanjung kita, kagum dengan kita, asli itu baik kita tuh. Inilah makna sabda Nabi yang mengakhiri ceramah saya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Hadis ini kata para ulama ingin menunjukkan alat tes kita baik apa enggak itu tanya orang-orang terdekat kita. Karena di hadapan mereka kita menjadi orang yang asli, menjadi diri kita yang sejati. Itu kita ketika berada di rumah. Kalau orang-orang rumah kita mengatakan kita baik, bersyukurlah. Maka penting kita tanya kepada istri kita atau suami kita dalam momentum-momentum tertentu, mungkin ulang tahun atau apa, tanyakan apa yang perlu dirubah dari suamimu ini, apa kesannya bagimu ini, suamimu ini. Itu penting banget. Jadi kepada anak pun kita harus buka forum-forum itu, karena banyak anak-anak yang tertekan tanpa dia bisa mengucapkan kata-kata. Dia mau protes sebenarnya kepada kita, tapi nggak pernah kita beri ruang. Perlu kita kumpulkan istri, anak-anak kita untuk membuka ruang untuk saling memberikan masukan yang konstruktif atau kritikan yang konstruktif, agar keluarga kita menjadi lebih baik, sehingga suatu saat nanti ketika kita meninggal kita sudah menjadi yang terbaik, lalu istri kita bilang suamiku itu baik banget. Karena kita mungkin merasa baik, belum tentu merasa baik itu benar-benar menjadi baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ada yang kemarin besar sekali. Dari satu sisi kita melihat adanya Ibu Maria yang kemudian menjadi mahal. Di satu sisi kemudian kita juga umat Islam yang mengalami konteks pembelaan agama, tapi melakukan perbuatan yang kemudian mencederai Islam sendiri, sehingga ini akan memberikan citra Islam di dunia. Dalam konteks ini saya mau memandang kira-kira bagaimana kalau kita satu pribadi berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Apakah itu merupakan salah satu model
ada kaidah fikih yang sangat bagus ya. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Keburukan, bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan cara keburukan atau dengan cara membahayakan. Itu kaidah yang luar biasa. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Ya. Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya. Bahkan dalam Islam itu perang itu adalah jalan terakhir. Ya, jalan terakhir. Itu baru perang. Islam lebih mengedepankan dialog. Islam lebih mengedepankan cara-cara yang lebih soft ya. Nah, maka hati-hati juga dengan respon kita terhadap bahwa kita marah. Kalau marah wajib, itu marah wajib hukumnya. Bagaimana kalau ibu kita dihina, antum marah nggak? Hah? Marah nggak? Marah. Kalau nggak marah berarti kurang waras, ya kan? Jasa Rasulullah kepada kita melebihi ibu kita, iya kan? Karena jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu jasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nggak ada yang bisa, bahkan dunia ini berhutang kepada Nabi. Karena di hari kiamat nanti tidak akan dimulai hisab kecuali Nabi memohon syafaat. Nabi Ibrahim didatangi, bukan aku. Datang kepada Nabi Nuh, bukan aku. Minta syafaat agar segera dimulai hisab. Kemudian siapa datang kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, bukan aku. Kemudian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa jawab, bukan aku. Nabi Isa, bukan aku. Kemudian semuanya menunjuk kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baru Nabi mengatakan, ana laha, aku yang akan memberikan syafaat. Jadi semua manusia ini berhutang kepada Nabi SAW. Jadi kita marah wajib hukumnya. Kalau kita tidak marah, kapan lagi kita marah? Tapi bagaimana mengekspresikan marah? Karena marah kita karena Allah, cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah, maka kita pun marah dengan sesuatu yang diridhoi Allah, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Sebenarnya kalau pemimpin kita ini pemimpin yang sangat peduli kepada Islam, dan mudah-mudahan demikian doa saya buat Pak Jokowi. Karena kan selama ini beliau dimiripkan dengan Abu Bakar, dengan Utsman, kira-kira gitu kan? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu fakta kan? Ya, saya berdoa mudah-mudahan beliau sangat peduli, mudah-mudahan. Disinilah momentum beliau memberikan satu kritik. Kalau levelnya negara itu keren banget gitu, wibawa gitu. Kalau tidak, Anda minta maaf, produk-produk Anda akan kami, apa istilahnya itu, boikot produk. Itu luar biasa. Kalau itu di level negara, mestinya protes kita ini diwakili oleh negara yang mayoritas muslim ini. Ya sebagaimana beberapa negara muslim yang lainnya begitu gitu. Nah itu kan keren bergeningnya. Tetapi kalau kita dengan cara-cara yang tidak elegan, dengan cara-cara yang tidak terukur, Nabi Ibrahim itu waktu beliau memenggal berhala itu terukur, dipenggal kecuali yang paling besar. Nah, kalau orang itu dikuasai emosi, dipenggal semua tuh. Iya kan? Betul atau tidak? Yang namanya emosi ini yang paling gede nih, gua hancurin deh kan gitu. Nabi Ibrahim tuh ngancurin berhala-berhala itu. Tapi yang paling gede enggak, justru kampaknya
cantel di mana dikalungkan ke lehernya itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu waktu dia marahnya dikendalikan oleh otaknya, terukur. Mengapa ini yang saya gitu ya? Mengapa berhala yang kecil itu saya rusak? Efeknya apa? Bahayanya apa? Terukur semua, Pak. Jadi kalau kita ingin mengekspresikan kemarahan kita, itu harus kita timbang-timbang manfaatnya, mudaratnya. Itu yang paling penting. Jadi bukan sekedar mengekspresikan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, tuh perhatikan, berarti merubah dengan tangan tuh kalau bisa. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Berarti dengan lisan pun kalau bisa merubah. Karena kebatilan itu, Pak, kalau kita tidak rubah dengan cara-cara yang batil, itu nanti akan menimbulkan kemungkaran yang lebih buruk lagi. Hati-hati. Ketika kita tidak bijak dalam merespon kemungkaran, kebatilan, tidak dengan cara-cara yang terukur, dengan cara-cara yang rasional, dengan cara-cara yang memberikan efek jera kepada orang itu, maka justru yang akan terjadi sebagaimana Bapak tadi sampaikan, itu akan lebih buruk. Jadi saya semangat marahnya saya setuju. Tetap lagi mengekspresikan marah itu perlu kita betul-betul lihat lagi. Nah, salah satu cara yang efektif menurut saya adalah bagi yang mengkonsumsi produk Prancis, ya jangan dikonsumsi, jangan dibeli. Itu bagus banget itu. Itu cara-cara cerdas itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu kira-kira apa respon saya? Ya, karena Islam ini begitu indahnya, tetapi ketika kelakuan kita buruk, maka justru akan merusak citra Islam itu. Ya, karena kelakuan indah kita mencerminkan bahwa agama kita itu indah. Dalam surat apa ini? Bunyinya begini. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi fusilat, ya. Idfa wa man ahsanu qawlan mimma wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara baik dengan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan-keburukan itu jangan dengan cara yang paling baik. Saya sepakat loh dengan marahnya ya. Harus digarisbawahi itu. Berarti marah dengan cara yang terbaik. Kenapa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba ketika engkau tolak keburukan dengan cara terbaik, tiba-tiba yang engkau dengan orang itu ada permusuhan, berubah menjadi teman yang dekat. Nah, tugas kita itu merubah kebencian orang itu menjadi cinta kepada agama ini. Itu poinnya, bukan sekedar menjadikan marah. Marah itu bukan tujuan. Saya ulang lagi ya. Marah itu bukan tujuan. Betul atau tidak? Tadi dari awal, maulid itu bukan tujuan. Marah itu bukan tujuan. Pak, marah itu Allah berikan agar kita membela orang-orang yang terzalimi. Maka kita ada marah. Marah itu ada agar kita membela yang benar. Marah. Jadi marah itu penting dalam hidup kita. Nah, jadi wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Bersikap yang demikian itu tidak akan bisa kecuali orang memiliki tingkat kesabaran tingkat tinggi dan orang yang memiliki hazzun azim, memiliki keberuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kira-kira perlu banyak kita evaluasi. Kemarahan-kemarahan ya, merubah kemungkaran itu
Jangan sampai kita modal rame, modal heboh, tetapi justru membuat Islam ini makin tidak diuntungkan oleh kelakuan kita. Itu yang betul-betul harus dikaji. Ya, tetapi kalau dengan kita seperti keras sekali gitu, marahnya tanpa terukur, itu akan membuat Islam ini makin terang benderang, ya lakukanlah gitu. Jadi saya tidak, tetapi kita kan menjadi itu kan sebuah cara, sarana. Sarana itu tidak boleh pokoke. Sarana itu mana yang paling efisien, mana yang paling aktif. Prinsipnya kita marah, Nabi kita dicaci, itu nggak boleh dirubah. Prinsip bagaimana cara mengekspresikan marah itu tidak prinsip. Tergantung mana yang paling efisien gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak yang saya bisa jawab. Cukup kata panitia ini. Ada yang satu nunjuk Pak? Ada. Silakan. Saya tergantung panitia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Makasih. Dan Ustaz juga tadi sampaikan dalam keluarga kita menyediakan ruang untuk diskusi dengan istri dan anak. Juga Muslim itu selalu menyediakan sarana dialog menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya sekarang adalah dalam saat-saat maulid seperti ini, itu selalu saja timbul perdebatan sesama Islam dari saudara kita mungkin ya. Nah, apakah pernah dicoba misalnya sesama ahli sunnah untuk membicarakan hal yang terbaik? Jadi tidak ada sebuah nyindir terhadap kita yang memperingati maulid. Mereka menyatakan bahwa itu nyindirnya adalah setelah hebat sih Anda cintanya kepada Rasulullah, sementara sahabat-sahabat tidak melakukan seperti itu. Nah, maksud saya pernah dicoba atau kenapa tidak dicoba untuk mengajak diskusi sama golongan-golongan yang selalu seperti itu? Bukan hanya masalah maulid, bahkan hal-hal yang lain itu mereka selalu menyindir, dan yang paling menyakitkan adalah bid'ahnya itu. Ya, pertanyaan yang sangat sesuai dengan kenyataan umat saat ini ya. Dan betul miris sekali karena justru yang saling mencaci maki justru bukan jamaahnya mah. Justru kepalanya ini, tokoh-tokohnya ini. Pertama saya ingin katakan, dalam masalah perbedaan kita tidak perlu berusaha untuk menyamakan pendapat. Itu tidak mungkin. Dalam soal-soal cabang itu tidak mungkin kita sama. Ya. Sehingga berupaya untuk membuat itu jadi satu pendapat justru akan memperlebar perbedaan. Nampaknya kedua pihak itu pengen membuat yang lain sama. Yang anti maulid kepengen yang maulid itu segera berhenti dari maulid. Yang maulidan pun keinginannya bagaimana yang anti maulid jadi semuanya, sehingga memperbanyak perbedaan, menciptakan perbedaan yang baru, perbedaan baru karena itu tadi gara-gara ingin membuat orang sama dengan kita. Jadi bukan sameness tapi oneness. Ya, persatuan itu bukan sameness, Pak. Tapi oneness. Yang namanya persatuan itu bukan mesti harus sama.
harus sama-sama kunut, harus sama-sama tidak kunut. Bukan itu persatuan. Persatuan itu oneness, seperti yang dirumuskan Bhinneka Tunggal Ika itulah kira-kira gitu. Kita beda tetapi kita satu. Ya. Itu bagus prinsip Bhinneka Tunggal. Jadi caranya Pak adalah membiarkan perbedaan itu. Yang mau maulid silakan, yang nggak mau maulid silakan. Dari ceramah saya tadi, saya adalah termasuk yang pro maulid kan, betul kan? Tapi ada nggak redaksi saya yang ngomong, yang mengatakan yang tidak maulid masuk neraka itu nggak cinta Nabi? Nggak ada kan? Iya kan? Justru redaksi pertama saya buka, maulid bukan tujuan. Sehingga dari sini kita membuka bahwa bukan berarti yang tidak maulid tidak cinta Nabi, gitu kan? Karena dia sarana itu bisa pakai A, bisa pakai B, bisa pakai C dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dijaga oleh para asatid kita itu, para ustadz-ustadz kita itu. Ketika kita memaksakan beberapa pendapat untuk menjadi satu pendapat, itu justru akan membuka perbedaan yang berikutnya yang tadinya nggak beda, Pak. Nah, itu. Saya pikir kalau dialog sudah diupayakan itu, bahkan ada yang menantang itu, Pak. Dialog itu sudah ada yang menantang terbuka di gitu. Ya. Menurut saya juga tidak perlu terbuka menantang itu. Datangin saja ustadz itu. Ustadz yang maulidan datangi ustadz yang nggak maulidan. Ustadz yang nggak maulid datangi ustadz yang maulidan. Begitulah mestinya. Jadi kalau kita, Pak, dakwah itu penuh caci maki, Pak, itu menunjukkan kita dakwah itu bukan untuk Islam tapi untuk pribadi. Saya ulang lagi ya. Karena Islam tidak membutuhkan itu. Tegas iya harus, Pak. Beda tegas dengan caci maki, Pak. Nah, jadi ada buku, Pak, yang bagus, Pak, karangan Syekh Yusuf Qardawi, namanya Fikih Perbedaan, Fiqhul Ikhtilaf. Kalau nggak salah dulu pernah diterbitkan oleh itu diterbitkan oleh penerbit Al-Kautsar. Itu salah satu poin beliau ketika berbicara tentang ikhtilaf itu adalah adabul ikhtilaf itu adalah ikhlas. Jadi karena Allah. Nah, banyak orang-orang sebenarnya karena kelompoknya, bukan karena Allah. Nah, kalau karena Allah, selalu kepentingan agama Allah itu selalu nomor satu, bukan kepentingan kelompok. Nah, ini yang paling menyesakkan ya dada ya. Kita ini musuh dari luar saya sudah banyak gitu. Udah capek gitu. Terus sesama muslim lagi bermusuhan. Kadang-kadang, Pak, saya banyak perbedaan dengan teman-teman di Facebook misalkan. Dia menulis A. Saya kadang-kadang gak mau komentari dia di Facebook gitu. Nanti aja ketemu dia saya komentari. Tidak semua, Pak. Kadang-kadang kita itu perlu ungkapkan ke publik gitu. Kita harus benar, iya benar. Tapi baik apa enggak saya ungkap ke publik? Ya kan gitu, bermanfaat atau tidak. Jadi harus kita betul-betul saring. Apalagi sekarang nih, ini memang alhamdulillah ilmu menjadi meluas. Tapi dengan ini pun konflik pun menjadi meluas. Dengan disut seperti ini. Ngeri, ya kan? Makanya seorang ustadz sangat bisa menjadi penyebab pecahnya umat ini. Kalau dia tidak mampu untuk memilih narasi-narasi, redaksi-redaksi yang bisa menyatukan umat. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Pak, jawaban saya. Cukup ya. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.